Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricky Novarizal Esos MPrim, salah satu dosen di program studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan teknik pembelajaran yang saya gunakan di program studi kriminologi. Teknik ataupun metode yang saya gunakan adalah DIA, yakni Delivery, Interactive, dan Assessment. Pada mata kuliah White Collar Crime ini terdapat beberapa materi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pengertian dan ruang lingkup dari white collar crime atau yang biasa kami sebut kejahatan kerah putih. Yang kedua adalah perkembangan dari kejahatan kerah putih. Yang ketiga, istilah lain tentang kejahatan kerah putih serta unsur-unsur yuridisnya. Keempat, subjek hukum dari perspektif pelaku kejahatan kerah putih. Kelima, korban dari kejahatan kerah putih. Keenam, maksudnya akibat dari kejahatan kerah putih ataupun dampak dari kejahatan tersebut. Ketujuh, corporate crime. Kedelapan, occupational crime. 9, kejahatan perbankan. 10, kejahatan money laundering. 11, kejahatan tentang perdagangan orang. 12, kejahatan korupsi. 13, cybercrime. Dan 14, organized crime. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagaimana sistem pembelajaran yang dilakukan di masa COVID-19. Berdasarkan keputusan rektor di Universitas Islam Riau, masih diberlakukan menggunakan sistem pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, dengan kondisi tersebut, tentu sebagai seorang dosen, saya menyiapkan sistem pembelajaran yang di mana mahasiswa masih bisa mengikuti proses perkuliahan. Tentu dengan menggunakan beberapa media yang salah satunya adalah video conference seperti Zoom Meeting, Google Meet, ataupun media Google Classroom. Dan di Universitas Islam Riau sendiri sudah menyediakan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh yang dinamakan cerdas. Pada pembelajaran jarak jauh ini tentu diharuskan dan diwajibkan kita sebagai dosen membuat materi pembelajaran semenarik mungkin. Selanjutnya, untuk menjaga interaksi antara mahasiswa dan dosen selama perkuliahan, untuk meningkatkan interaksi tersebut, saya melakukan sesi tanya jawab maupun diskusi terkait hal-hal yang terjadi di sekitar kita terkait tentang kejahatan kerah putih. Nah, selain itu juga untuk memudahkan interaksi, saya juga menyiapkan beberapa media lainnya seperti Google Classroom, grup WhatsApp, dan media-media e-learning yang bisa digunakan. Selanjutnya, sistem penilaian saya lakukan pada mata kuliah White Collar Crime. Tentu dilihat bagaimana partisipasi mahasiswa di dalam masa perkuliahan, absensi, tugas, UTS, dan UAS. Nah, dalam beberapa item tersebut dipersiapkanlah presentasi dari keaktifan di kelas itu 15%,
presensi atau absensi itu 20%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan UAS 25%. Sehingga mahasiswa bisa mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan nilai yang layak saat perkuliahan telah selesai dijalankan. Baik, berikutnya akan saya tampilkan proses perkuliahan yang dijalankan dengan sistem online dengan menggunakan media Zoom Meeting yang sudah saya rekam. Berikut kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya, teman-teman. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, Pak. Oke. Aman, Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan dijauhkan dari wabah virus corona yang mungkin masih menjadi ancaman bagi kita semua. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas ataupun memberikan perkuliahan, yakni mata kuliahnya adalah White Collar Crime. Nah, sebelum itu mungkin saya perlu sedikit lemparkan kepada teman-teman. Ada yang tahu nggak White Collar Crime itu apa? Sebelum kita bahas lebih jauh. Kejahatan para pejabat, Pak. Kejahatan para pejabat. Ya. Bedri Ricardo. Ada lagi? Pak, Ya, silakan. kejahatan yang dilakukan oleh pejabat yang dilakukannya oleh korupsi kaum-kaum elit. Kaum elit. Rara Radiluis. Ada lagi yang lain? Mungkin Kejahatan lebih yang dilakukan oleh penguasa, Pak, atau penguasa. bisa disebut penyalahgunaan kekuasaan, Pak. Penyalahgunaan kekuasaan. Nah, oke. Mungkin secara makna teman-teman sudah bisa memahami, tetapi ruang lingkup dari White Collar Crime itu sendiri sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh pejabat, gitu kan, tetapi ada beberapa kriteria yang bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan yang tergolong White Collar Crime ini, ataupun bahasa kitanya adalah kejahatan kerah putih. Nah, sebenarnya ada maknanya. Nah, kalau kejahatan saya rasa itu udah suatu hal yang bisa dipahami kan, ini udah di semester 6 juga gitu. Nah, kerah gitu. Kenapa kerah, ya kan? Dan kenapa putih gitu. Nah, ini kan perlu ada sesuatu hal yang dijelaskan. Jangan nanti asal ada orang yang menggunakan baju ya berkerah putih. Ya ini pelaku kejahatan nih, ya enggak? Nah, jadi tidak seperti itulah. Nah, secara makna dari maksudnya ini tadi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang, ya kan, kalau dia berkerah gitu, dalam konteksnya adalah orang yang berpendidikan, orang yang memiliki jabatan, orang yang punya wewenang, ya kan, orang yang terhormat, orang yang pintar. Nah, putih gitu kan. Nah, ini juga perlu ada ininya gitu, maksudnya bahwa putih itu adalah tadi orang yang memiliki satu nilai dalam pandangan masyarakat itu adalah orang yang baik, bersih, terpuji. Nah, jadi kejahatan kerah putih itu ya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan, orang yang dianggap cendekiawan misalnya, orang yang memiliki keahlian misalnya, orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan. Nah, artinya bukan hanya pejabat,
Kalau tadi ada yang bilang pejabat, korupsi oleh pejabat misalnya. Tidak, konteksnya tidak hanya itu gitu. Jadi sangat luas. Dosen juga itu bisa dikatakan sebagai orang yang dalam konteks kalau melakukan kejahatan, kategorinya adalah white collar crime. Tetapi, nah tidak semua kejahatan. Selain itu, dia berkaitan tentang jabatannya, berkaitan tentang wewenangnya. Misalnya seorang dosen melakukan pemukulan terhadap mahasiswanya gitu kan. Nah, ini bukan termasuk bagian dari white collar crime. Nah, tentu itu harus kita bahas nantinya apa-apa saja yang dimaksud dari kejahatan kerah putih ini atau white collar crime ini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita bisa sambil diskusi. Apalagi hari-hari ini banyak bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai white collar crime ini. Oke, saya coba ini. Nah, sejarah dari WCC itu sendiri pertama kali dikemukakan dan dikembangkan oleh kriminolog Amerika Serikat bernama Edward Sutherland pada tahun 18 ini saya ketutup ini layarnya. 1883 sampai 1950 dalam pidatonya pada 27 Desember 1939 pada American Sociological Society di Philadelphia. Nah, ini istilah pertama kali dikeluarkan oleh Sutherland. Ya kan? Meskipun kejahatan kerah putih itu sendiri ya tidak terjadi pada masa itu. Nah, sudah bisa dilihat bahwa fenomena kejahatan kerah putih ini tadi atau WCC ini tadi bisa kita lihat dari beberapa sejarah yang ada. Misalkan di Mesir, gitu kan? Di Mesir pada masa Mesir kuno terjadi korupsi. Nah, jadi di Mesir seorang farah atau raja Mesir kuno yang bernama Harambib dalam abad ke-14 sebelum Masehi telah mengeluarkan peraturan yang melarang korupsi. Ancaman hukuman untuk kejahatan korupsi tersebut adalah hukuman mati. Nah, ini adalah bentuk keberadaan dari tindakan kejahatan yang tergolong white collar crime tadi itu sudah terjadi di masa lalu. Nah, ini bisa dilihat dari sejarah pada Mesir kuno. Berikutnya di Inggris, penimbunan bahan makanan di Inggris. Raja Henry yang ketiga ya kan, diancam dengan sanksi pidana terhadap mereka yang menimbun bahan makanan untuk mempermainkan harga dari bahan makanan tersebut. Jadi memonopoli harga nih, ya kan? Jadi kalau tadi itu pejabat, tidak hanya pejabat, pedagang juga bisa masuk ke dalam kategori pelaku kejahatan kerah putih, ya kan? Dalam konteks ini bisa kita lihat pada sejarah dari kerajaan Inggris ini bahwa ya mereka kalau ada yang mengatur harga di pasaran, nah ini bisa diancam sanksi pidana. Berikutnya larangan persaingan curang di Amerika Serikat pada 1890. Persaingan curang sangat dilarang di Amerika, terutama setelah dikeluarkannya Undang-Undang Larangan Antitrust yang dikenal sebagai Sherman Antitrust Act. Nah, pada tahun 1980. Beberapa sejarah yang bisa kita lihat pada masa dahulu. Nah, pengertiannya, ya kan, pengertian dari WCC menurut Dictionary of Criminal Justice Data Terminology bahwa WCC adalah kejahatan tanpa kekerasan. Nah, jadi bentuk perilakunya, tindakannya tanpa kekerasan, non-violence, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Nah, itu harus dimengerti bahwa definisi dari WCC itu sendiri yang dilakukan dengan cara menipu oleh orang-orang yang mempunyai profesi sebagai pengusaha, kaum profesional atau semi profesional dengan memanfaatkan kesempatan dan keahlian khusus di bidangnya. Nah, kalau dari definisi ini tadi, apa kira-kira contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh nih?
dia tanpa melakukan kekerasan, ya kan? Nah, ini bentuknya bahwa dapat keuntungan dari perilaku itu yang dilakukan dengan cara menipu orang yang mempunyai profesi sebagai pengusaha, profesional, semi profesional dengan memanfaatkan kesempatan dan keahlian khusus di bidangnya. Apa kira-kira contohnya? Seperti kasus bansos kemarin, Pak. Seperti bansos. Ya, Bansosnya pelakunya oleh siapa? saya lupa Pak namanya, Pak. Saya tahu gelarnya aja, Pak. Marganya Batubara, Pak. Nah, kalau dilihat dari konteks definisinya masuk nggak tuh? Artinya kan ini dilakukan oleh kementerian nih, Bedri. Masuk nggak PCC itu? Masuk, Pak. Dia kan melakukan kejahatan tanpa melakukan kekerasan, Pak. Tanpa Dengan kekerasan. mengkorupsi dana, Pak. Ya, tapi kita di sini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial, ya. Yang dilakukan dengan cara menipu, ya kan? Mempunyai profesi sebagai pengusaha, ya kan? Kaum profesional atau semi profesional dengan memanfaatkan kesempatan kalian khusus di bidangnya. Nah, oke, kalau itu tadi adalah sebagai pejabat publik, gitu kan? Ada lagi nggak yang lain? Gozali, Kasus swab antigen bekas kemarin tuh Pak. swab antigen Antigen yang bekas. Nah, oleh ini ya, beberapa nakes ya, atau oknum ya, oknum nakes gitu ya, Gozali ya. iya Pak. Nah, motifnya adalah mendapatkan finansial. Yang jelas, ya, kalau nggak ada keuntungannya, mereka tentu tidak akan melakukan kejahatan itu, gitu kan. Justru karena motivasi finansial yang sangat menggiurkan, ya kan. Tentu ini menjadi alasan, menjadi motif dari kejahatan ini. Mendapatkan kedudukan dan jabatan. Jadi tidak hanya finansial, tetapi kedudukan dan jabatan ini juga termasuk ke dalam kejahatan white collar crime, ataupun misalnya kan pembobolan bank, ya kan, kalau kita beberapa nah, teknologi minded. Yang kedua, penggunaan ilmu dan profesi yang canggih sehingga tidak mudah terdeteksi. Nah, jadi orang-orangnya adalah orang yang profesional, orang yang pintar, orang yang berpendidikan, ya kan? Orang-orang yang berpendidikan. Misalnya dilakukan melalui bantuan lawyer untuk mencari lubang-lubang dari undang-undang yang ada, melalui akuntan untuk merekayasa laporan keuangan dan pembukuan, termasuk ini ke dalam kejahatan kerah putih. Jadi banyak hal yang dilihat dari kejahatan kerah putih ini. Tidak hanya sekedar yang dilakukan oleh pejabat saja. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman masih ingat, beberapa tahun yang lalu pernah terjadi pengeboran yang akhirnya mengakibatkan bencana, ya kan? Meskipun kategorinya bukan bencana, tapi kesalahan tindakan di Sidoarjo. Ya, ini lumpur lapindo. Masih ingat lumpur lapindo? Masih Pak. Masih ya. Nah, lumpur lapindo adalah salah satu tindakan, ini berdasarkan hasil riset dan penelitian ya. Jadi berdasarkan ini sebenarnya tindakan itu adalah tindakan yang kesalahan dalam proses pengeboran sehingga mengakibatkan keluarnya lah lumpur dari dalam bumi. Nah, setelah itu gitu ya. Setelah itu terjadinya lumpur yang melimpah gitu ya, yang bocor. Cuma yang bertanggung jawab kan akhirnya siapa? Nah, jika dilihat secara sederhana lah gitu ya, dari beberapa riset dan penelitian yang ada, bahwa seharusnya yang mengganti rugi itu adalah perusahaan. Benar nggak, Aditya? Nabila. Nah, Nabila, audionya boleh diaktifkan? Bisa diulang tadi, Pak. Nah, kalau dilihat nih, yang ngebor kan perusahaan nih, ya kan? Perusahaan A. Terus terjadi kesalahan,
ya kan, akhirnya mengeluarkanlah lumpur. Yang mengganti rugi harusnya perusahaan atau siapa? Atau masyarakat? Menurut saya perusahaan, Pak. Nah, ya. Nah, ini bisa kita lihat pada kasus di Surabaya, ya kan, lumpur lapindo, bahwa yang mengganti rugi itu akhirnya tidak hanya perusahaan, tetapi negara ikut memberikan ganti rugi ataupun bantuan. Nah, tetapi ini berdasarkan bagaimana mekanisme yang dilakukan saat persidangan. Jadi ini hebatnya, ya ini level atas ya. Jadi di saat perusahaan harus mengganti rugi, tetapi pemerintah ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena hasil persidangan bahwa kegiatan tersebut merupakan bencana alam. Jadi bukan kesalahan dari proses pengeborannya. Nah, tetapi dalam persidangan terjadilah ya namanya perdebatan dalam persidangan itu biasa, dan akhirnya itu dikategorikan sebagai bencana. Nah, ini bagaimana hebatnya lawyer dalam mencari lubang-lubang dari undang-undang yang ada. Kenapa? Kalau dia udah jadi bencana, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan tindakan evakuasi kah, ya kan, melakukan tindakan nanti mengembalikan kerugian yang diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan ilmu dan profesi yang canggih. Jadi orang-orangnya hebat. Unsur-unsur yuridis, adanya pembuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana ataupun hukum perdata atau hukum tata negara. Sekelompok kejahatan yang spesifik, pelakunya adalah individu, organisasi kejahatan, atau badan hukum. Jadi bisa perorangan, bisa itu adalah organisasi ataupun badan hukum. Pelakunya seringkali tetapi tidak selamanya ya, merupakan pihak terhormat ataupun kelas tinggi dalam masyarakat atau mereka yang berpendidikan tinggi, misalnya direktur perusahaan atau bagian finansial dari suatu perseroan. Karena itu mereka disebut juga dengan istilah kriminaloid atau penjahat terpelajar. Jadi menarik kalau kita bahas tentang kejahatan kerah putih ini. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah untuk melindungi kepentingan bisnis atau kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan uang, harta benda maupun jasa, ataupun mendapatkan keuntungan yang kedudukan dan jabatan tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan bukan dengan cara kasar, seperti mengancam, merusak, dan lain sebagainya. Ketujuh, perbuatan tersebut biasanya, tapi tidak selamanya juga, dilakukan ketika pelakunya sedang menjalankan tugas. Jadi sesuai dengan bidang kejahatannya. Atau ketika menjalankan profesinya. Kategorinya, dari WCC, persaingan curang dalam bisnis, ya, insider trading di pasar modal. Nah, ini lagi populer sekarang ya, terkait trading di pasar modal, banyak ditawarkan. Manipulasi pasar di pasar modal, akuisisi internal, spionase dan pencurian data bisnis. Jadi termasuk nih, ya kan, mata-mata. Caplok-caplok perusahaan, money laundry, penipuan dan pemalsuan, neraca dan pembukuan yang tidak benar, penggelapan dan korupsi, penggelapan pajak, kejahatan asuransi, cek kosong, pemalsuan kartu kredit, kejahatan terhadap konsumen, pembajakan hak milik intelektual, kejahatan terhadap lingkungan, kejahatan komputer dan internet, suap menyuap kelas tinggi, dan lain-lain. Jadi lumayan banyak kategorinya. Kalau dari perbedaan pelaku kejahatan WCC dengan street crime ataupun kejahatan jalanan atau kejahatan konvensional yang biasa terjadi, misalnya pencurian dan pembunuhan, jadi ada bedanya.
Jadi kalau pelaku WCC itu pihak terhormat, ya, pihak terhormat, kelas tinggi dan dalam masyarakat, penjahat-penjahat jalanan. Jadi ke pelaku nya berbeda. Skill mereka profesional dan ini tidak profesional. Bentuk non-violent tadi tanpa kekerasan dan ini dengan kekerasan, misalnya jambret dan lain sebagainya. Dampak kesehatan, keuangan dan keamanan masyarakat dan ini bagi street crime individu. Teknologi mereka lebih canggih dan sanksi relatif lebih ringan karena mereka mempelajari juga bagaimana mekanisme hukumnya. Jadi sudah dipersiapkan dengan matang. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Dea. Ya, silakan Dea. Oke, Pak. Kenalkan nama saya Dea Kurnia Putri. Izin bertanya, Pak. Apa dampak dari WCC ini dan bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Tadi Dea, sebentar ya, saya cari dulu nih. Apa dampaknya, ya kan? Jadi tadi seperti yang saya sampaikan. Nah, terkait dampak tadi bisa kita lihat penjelasan perbedaan antara kejahatan WCC dengan kejahatan konvensional. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa perbedaannya adalah jika dampak dari kejahatan WCC ini adalah sangat luas. Kalau kita bicara tentang kesehatan pada kasus yang lalu, tadi ada yang memberikan contoh tentang tes COVID misalnya, gitu kan, tes PCR kah, tes antigen kah, yang barang-barangnya didaur ulang ataupun bekas barang yang sudah digunakan, gitu. Nah, ini dampaknya adalah bagi kesehatan, keuangan, dan keamanan masyarakat. Jadi tergantung kepada persoalan kasus yang terjadi tadi. Kalau memang bicara kejadian lumpur lapindo di Sidoarjo misalnya. Nah, ini kan bagaimana keamanan masyarakat menjadi tidak tidak stabil lagi, ya, tempat tinggal mereka tidak punya karena sudah habis ditimbun oleh lumpur yang ada. Ini kira-kira contoh kasus yang kira-kira bisa digambarkan? Kita, menurut Bapak, kita sebagai masyarakat biasa nih, cara bagaimana mengatasi kejahatan white collar crime ini, Pak? Kalau sebagai masyarakat biasa tentu kita harus memahami, misalkan bicara tentang dunia perbankan gitu ya. Jadi kita harus paham bagaimana mekanisme perbankan itu. Kalau kita bicara tentang bisnis saham misalnya, trading yang lagi viral juga nih hari ini gitu kan. Nah, juga harus paham juga. Terus kemarin juga ada kalau ikut kegiatan seperti investasi misalnya, ya harus paham juga, jangan sampai menjadi korban. Nah, belanja online juga hati-hati, jangan sambil belanja online. Maksudnya itu jangan sembarangan belanja online. Tentu kembali kepada kita masing-masing, harus memahami apa yang kita lakukan. Jadi jangan sembarangan melakukan tindakan-tindakan yang kira-kira nanti akan merugikan diri kita. Kira-kira begitu dia, Donil. Baik, demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah White Collar Crime. Semoga bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan membawa kebaikan bagi kita juga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.